Waktu selesai silakan dikumpulkan. Kalian gak mau kan kalau seandainya hal seperti ini itu terjadi dalam kehidupan kalian? Hal ini itu bisa aja terjadi kalau kalian memiliki manajemen waktu yang buruk. Contohnya aja, kayak terlambat itu bisa aja terjadi karena malamnya kalian itu kurang tidur sehingga kalian paginya gak bisa mengikuti ujian ataupun meeting yang kalian punya. Dan juga reproduksi kita akan menurun. Jika dilakukan pekerjaan dengan terburu-buru, maka akan nilainya kita tuh akan berkurang. Dan juga kita akan kehilangan peluang kita yang mana banyak sekali tugas yang belum terselesaikan dengan tepat waktu. Yang selanjutnya berat badan menjadi tidak terkontrol, yang mana pola makan yang tidak teratur dan juga akibat jadwal yang padat dapat menyebabkan masalah berat badan. Lalu kesehatan terganggu, seperti akibat tugas yang menumpuk dapat memicu kesehatan seperti kecemasan berlebihan dan dapat mengganggu mental. Kurangnya tidur dan adanya rasa cemas serta tidak terkontrolnya pola makan dapat menyebabkan kesehatan tubuh menjadi terganggu. Dampak bagi orang lain, kita akan terkenal sebagai orang yang tidak dapat diandalkan dan dapat merusak reputasi di lingkungan sekitar. Hubungan interpersonal menjadi buruk. Karena itu, kita tidak boleh mengingkar janji jika kita mengingkar janji akan tidak dipercaya oleh orang lain. Kerjasama tim terganggu, yang mana tugas kelompok yang kita kerjakan menjadi terhambat atau tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Menjadi beban bagi orang lain harus seringkali mengingatkan dan juga membantu menyelesaikan pekerjaan apa yang seharusnya kalian kerjakan. Menciptakan lingkungan yang tidak produktif, seperti orang lain dapat terpengaruh akibat kebiasaan yang buruk dan dapat memicu tersebut. Kegagalan dalam mencapai target akibat manajemen waktu yang buruk dapat menurunkan semangat dan motivasi dalam kelompok. Nah, sekarang kalian tahu kan apa dampak buruk yang didapat kalau seandainya kita memiliki manajemen waktu yang buruk. Oleh sebab itu, kita tuh harus tahu apa aja sih pemicu yang menyebabkan kita itu memiliki manajemen waktu yang buruk. Pemicunya terjadi waktu yang berantakan. Yang pertama yaitu bermalas-malasan. Bermalas-malasan berhubungan erat dengan kurangnya motivasi dan kurangnya disiplin yang menyebabkan waktu menjadi berantakan. Bisa seorang mengalami rasa yang malas, mereka akan melakukan penundaan ataupun tidak melakukan pekerjaan tersebut sama sekali. Hal ini dapat menyebabkan tugas-tugas tersebut akan menumpuk ataupun waktu yang sebenarnya bisa digunakan menjadi kacau. Nah, pemicu yang kedua yaitu tidak bisa menolak ajakan dari teman. Nah, terkadang ada faktor dari luar yang menyebabkan jadwal kita itu terbengkalai. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menolak ajakan dari teman, entah itu diajak nongkrong ataupun main. Oleh karena itu kita bisa menyelesaikan deadline semua tugas yang telah diberikan oleh dosen. Nah, yang ketiga adalah kurangnya tidur. Nah, dengan itu bakalan sulit fokus belajar dan juga tugas-tugas akan berteteran. Yang keempat yaitu kurang memperhatikan kesehatan, yang bisa membuat seseorang tidak bisa mengelola waktu dengan efektif. Contohnya gangguan emosional. Itu bisa membuat gangguan mental kita menjadi stres atau cemas, yang bisa membuat kita merasa cemas atas kelelahan yang bisa mengakibatkan waktu yang tidak terkontrol. Selanjutnya tidak konsisten, seperti tidak konsisten dalam menyelesaikan tugas sehingga mereka cenderung mengabaikan tenggat waktu dan juga menunda pekerjaan. Tidak memilih sistem dan strategi mengelola waktu, berarti tidak memiliki pendekatan untuk mengatur dan memanfaatkan waktu secara efektif. Hal ini menyebabkan pekerjaan atau aktivitas tidak baik. Nah, dari pemicu yang sudah dijelaskan tadi, kalian tidak inginkan menjadi orang-orang yang memiliki time management yang buruk. Oleh karena itu, ada tips-tips yang perlu kalian lakukan. Tips-tips tersebut akan dijelaskan oleh beberapa teman kami. Yuk ikut aku! Kamu ada tips kan buat time management? Ada dong. Tuh, kasih contoh ya. Kita bisa membuat jadwal harian atau mingguan. Dengan membuat jadwal harian atau mingguan, kita bisa menggunakan waktu kita lebih efisien dan juga bisa meningkatkan produktivitas kita. Contohnya, kita bisa membuat list jadwal atau tugas yang harus kita kerjakan besok.
Tips yang kedua yaitu memprioritaskan tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kita sebagai mahasiswa itu pasti diberikan tugas oleh setiap dosennya, yaitu tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Misalkan tugas A itu deadline-nya hari ini, dan tugas B itu deadline-nya besok. Kita itu harus mengerjakan tugas A terlebih dahulu karena tugas A itu penting dan deadline-nya sekarang. Tips yang ketiga yaitu tidak menunda-nunda waktu. Contohnya dengan cara jika kalian diberikan tugas oleh dosen, maka kalian lakukanlah tugas itu sekarang juga dan selesaikanlah. Nah, jika kalian menunda-nunda waktu itu, maka kalian akan kesusahan nantinya. Selanjutnya ialah istirahat dengan cukup. Jangan biarkan tubuh Anda lelah. Istirahatlah minimal 15 menit atau 30 menit. Nah, teman-teman, yang punya tips memanage waktu dengan cara mengelompokkan aktivitas berdasarkan tingkat kepentingannya. Dan aku juga punya cara-cara bagaimana kalian mengelompokkan aktivitas berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang pertama, aktivitas penting dan mendesak. Aktivitas ini harus segera kalian selesaikan. Contohnya seperti deadline tugas, deadline pekerjaan. Nah, ini harus menjadi fokus utama dalam kehidupan kalian. Yang kedua, mendesak tetapi tidak penting. Contohnya mengambil alih tugas yang seharusnya dikerjakan oleh orang lain, tetapi dikerjakan oleh kita. Nah, kalian harus menghindari aktivitas tersebut. Yang ketiga, yaitu aktivitas yang tidak mendesak dan tidak penting. Contohnya seperti bermedia sosial yang berlebihan. Nah, biasanya banyak sekali menghabiskan waktu dan tidak bernilai. Nah, aktivitas ini harus kalian hindari atau bahkan tidak kalian lakukan sama sekali. Teman-teman, dengan cara kita mengelompokkan aktivitas berdasarkan tingkat kepentingannya, maka kita bisa meminimalkan waktu yang terbuang untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Tips yang selanjutnya atau bisa juga disebut dengan tips yang terakhir yaitu mengeliminasi hal-hal yang tidak penting atau mencuri waktu, di mana contohnya pada saat kita mengerjakan tugas lalu ada notif nih dari handphone dan kita mencuri waktu untuk bermain media sosial. Nah, hal itu bisa merusak time management kita loh teman-teman, di mana yang harusnya tugas itu sudah selesai, tugas itu terbengkalai dan tertunda. Yang kedua ada yang terakhir ini adalah biasakan atau normalisasikan untuk mengatakan tidak apabila kita tidak bisa. Karena apabila kita terus memaksakan hal-hal yang kita tidak bisa, akan merusak manajemen waktu yang kita miliki. Seperti contoh, kita nih udah mengatur dengan sedemikian rupa jadwalnya, akan tetapi karena kita tidak nyaman atau kita merasa tidak enak terhadap permintaan tolong dari teman, kita tidak bisa mengatakan tidak. Dan hal itu akan membuat kita mereschedule ulang time management yang sudah kita buat. Yuk, manajemen waktu sebaik mungkin dan gunakan tips yang sudah kita jelaskan. Nah, dari video tersebut, teman-teman pastinya udah tahu apa dampak positif yang diberikan ketika kita dapat manajemen waktu dengan baik. Kita akan dipercaya oleh teman-teman kita dan juga kita bisa menumbuhkan percaya kepada diri kita sendiri. Nah, selain kita dapat percaya kepada diri kita sendiri, kita dapat melakukan aktivitas secara produktivitas. Nah, selain itu, ada juga hadis-hadis dan surah-surah dari Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya kita harus menggunakan waktu dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Asr ayat 1 yang di dalamnya berisi demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Yang kedua Al-Asr ayat 2 yang dimana hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingatnya sering-sering. Yang ketiga ayat ini menekankan pentingnya menghargai waktu dan menggunakannya untuk kebaikan. Tadi kamu menjelaskan surat tentang apa sih? Surat Al-Asr ayat 1 dan 2. Aku juga punya nih ayat yang menjelaskan tentang, yang berkaitan tentang itu juga. Nah, suratnya itu Al-Falaq ayat 62 yang isinya dan dia pula yang menjadikan malam dan silih berganti yang bagi orang yang mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Hadis Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda, siapkan 5 sebelum datangnya 5, yaitu siapkan masa hidupmu sebelum datangnya waktu matimu, dan siapkan masa sehatmu sebelum datangnya waktu sakitmu, siapkan masa senggangmu sebelum datangnya masa sibukmu, siapkan masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu, dan siapkan
masa kayamu sebelum datangnya masa miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, dari hadis itu Umar, Rasulullah bersabda, jika engkau pada waktu sore, janganlah menunggu datangnya pagi. Dan jika pada pagi hari, janganlah engkau menunggu datangnya sore hari. Pergunakanlah waktu sehatmu untuk beramal sebelum rasa sakitmu datang. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum ajal menjemput. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulannya, manajemen waktu itu sangatlah penting. Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah mengatakan bahwa kita harus menjaga waktu kita dengan baik untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, manajemen waktu itu bukan hanya sekedar prinsip, tetapi juga merupakan indikator dalam keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu, marilah kita jaga waktu kita dengan baik untuk mencapai kualitas hidup kita yang baik.